Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Maulana dari AT 0202. Saya akan mempresentasikan tentang makalah tree dan neural network dengan menggunakan software Orange dengan dataset musik genre. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Pada intinya latar belakang ini membahas tentang pengelompokan dataset data genre menggunakan software Orange sehingga memudahkan manusia untuk melakukan pengelompokan secara otomatis. Oke, untuk rumusan masalahnya itu pertama bagaimana melakukan klasifikasi genre musik, terus yang kedua bagaimana hasil dari klasifikasi. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke metodologi, yaitu tahap penelitian, yaitu ada 7, yaitu studi yang pertama studi literatur, terus pengambilan data, preprocessing, klasifikasi, uji akurasi, lalu prediksi, dan terakhir analisis. Nah, untuk datanya ini ada untuk datanya ini ada 28 atribut, diantaranya kita buka nih pada software Orange-nya saat ini 1 sampai 28 datanya ini ada banyak. Untuk data 1 sampai 26 kita pakaikan role filter. Untuk targetnya yaitu label dan metanya yaitu file name. Oke. Oke, kita masuk analisa dan hasil. Untuk struktur data Orange-nya yaitu untuk membangun klasifikasi data tree dan neural network. Ya, seperti ini ya teman-teman. Untuk penjelasannya yaitu masing-masing yaitu coba semisal file yaitu membaca data dari file inputan atau jaringan dan mengirim tabel data ke outputan. Yaitu ini coba kita buka. Ya ini ya teman-teman, ini datanya yang kita masukkan tadi. Datasetnya musik genre. Terus data tabel yaitu melihat kumpulan data dalam bentuk spreadsheet. Ini coba kita buka datasetnya ya ini ya teman-teman. Ini datanya ada 1000 data. Nih. Oke. Kita tutup. Lanjut dan seterusnya ya teman-teman. Lanjut untuk tree dan neural network-nya. Untuk settingannya yaitu pengklasifikasian tree dan neural network yaitu default ya teman-teman. Aktivasinya menggunakan ReLU dan Solved Adam. Untuk test and score-nya ya kita masuk test and score-nya yaitu kita pakai cross validation-nya menggunakan 10. Oke, untuk pengklasifikasiannya dibagi menjadi 2, yaitu pertama tree dan neural network. Tree sama neural network. Untuk perhitungannya yaitu dibagi menjadi 5 perhitungan yaitu AUC, CA, F1, precision sama recall. Oke, kita masuk perhitungan pertama. Untuk perhitungan pertama yaitu AUC. AUC merupakan perhitungan pengklasifikasian luar area di bawah ROC, kurva ROC. Untuk rumusnya yaitu pertama untuk pengklasifikasiannya yang pertama 0 sampai 0,90 sampai 1 sampai 1 maka diklasifikasikan sangat baik. Yang kedua 0,80 sampai 0,90 maka akan diklasifikasikan baik. Dan seterusnya ya teman-teman. Ini kita coba lihat perhitungannya, akurasinya menggunakan test and score-nya. Untuk nilai tree-nya 0,73 yaitu maka akan masuk klasifikasi cukup. Yang network-nya yaitu mendapatkan nilai 0,94 maka akan diklasifikasikan sangat baik. Untuk klasifikasi akurasi yaitu menggambarkan seberapa akurasi model dapat mengklasifikasikan dengan baik dan benar.
Untuk rumusnya yaitu pertama total klasifikasi data benar dibagi total data. Pertama kita coba hitung dengan menggunakan tree decision. Oke, untuk melihat total klasifikasi data benarnya, kita coba buka software Orange-nya menggunakan ini, conclusion matrix. Ini untuk melihat data total klasifikasi benar, yaitu yang ini ya teman-teman, yang warna ungu. Diagonal yang menjorok ke bawah, yang warna ungu ini, yaitu total klasifikasi data yang benar. Ini coba kita ganti ke tree ini ya teman-teman. Lalu dibagi jumlah total data yaitu 1000 data. Maka akan dapat hasilnya. Untuk perhitungan neural network yaitu sama seperti yang tadi, tinggal coba kita ganti neural network. Lalu kita jumlah keseluruhan dan bagi total datanya yaitu 1000 data, maka akan muncul hasilnya ini. Oke, lanjut untuk precision. Untuk precision yang menggambarkan tingkat keakuratan antara data yang diambil dengan menghasilkan prediksi yang diberikan oleh model. Untuk perhitungannya kita untuk rumusnya yaitu total klasifikasi data benar tiap kelas dibagi total prediksi tiap kelas. Untuk melihat total klasifikasi data benar tiap kelas yaitu kita buka conclusion matrixnya ya. Oke, kita buka. Ini perhitungannya tiap kelas ya teman-teman. Untuk coba kita hitung untuk decision tree-nya, yaitu pertama data yang benar tiap kelasnya, yaitu kita misal dulu maka akan 93. Untuk total prediksi tiap kelas, yaitu totalnya ini kita bisa lihat yang ke bawah ini ya kan. Prediksi totalnya ini yaitu jumlahnya 102 ya, 102. Ya, masing-masing perhitungannya sama. Totalnya ini klasik, terus country, disco, dan masih banyak lagi. Dari total tersebut dijumlah, lalu dibagi jumlah kelasnya, yang mana ada 10 maka akan muncul hasilnya. Untuk perhitungan neural network-nya yaitu sama kayak perhitungan tree-nya, yaitu masing-masing data yang benar tadi pada setiap kelasnya ini itu 96, 91 ini data yang benar yang menjorok diagram ke diagonal yang ke bawah ini dimasukkan lalu dibagi total prediksi yang tadi, total prediksi. Maka totalnya ini ya pada setiap kelasnya dibagi. Ini kita bagi misal 69 dibagi oke, 69 dibagi ini 69 dibagi 98, maka hasilnya 0, dan seterusnya ya teman-teman dibagi terus. Maka dari hasil pembagian tersebut keseluruhannya maka akan dijumlah. Untuk melihat akurasinya kita coba bagi menjadi 10 atau jumlah datanya ini, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita coba bandingkan untuk menggunakan test and score-nya menggunakan data Orange, menggunakan perhitungan Orange dengan perhitungan manual. Ini perhitungan manual ya teman-teman. Maka ini coba kita bandingkan untuk manual 0,48. Nah, ini benar. Ini precision 0,93 ya. Oke. Dan yang neural network yaitu 0,670. Nah, ini kenapa berbeda? Kemungkinan perhitungan titik koma mungkin seperti itu kemungkinan. Kita bandingkan untuk akurasi yang tadi, untuk akurasinya kita bandingkan dengan hitungan manual sama hitungan menggunakan Orange akurasi atau CA ini sama ya teman-teman. Untuk perhitungannya sama perhitungan manual sama perhitungan
eee, otomatis. Yang berbeda itu karena, hitungan ada koma-komanya gitu, mungkin jadi berbeda untuk hitungannya. Untuk kita masuk untuk recall. Untuk recall menggambarkan keberhasilan model dalam menerima kembali sebuah informasi. Untuk rumusnya pertama total klasifikasi data benar tiap kelas dibagi total data aktual tiap kelas. Coba kita lihat untuk total klasifikasi data yang tiap kelasnya, data yang benar. Data yang benar untuk kelasnya ini ya teman, kalau nggak tahu di Blue, Classic, Country, Discord ini namanya kelas. Oke. Nah, untuk total klasifikasi data benar tiap kelasnya yaitu pertama kita lihat ini ya 39 seperti tadi yang saya jelaskan. Untuk total data aktualnya kan menyamping nih, aktualnya ini aktual. Untuk prediksinya ke bawah, untuk aktualnya menyamping. Jadi totalnya ini untuk aktualnya. Untuk Blue 100 sampai terus untuk Classic 100 dan seterusnya sampai ROG 100 semua ya untuk totalnya ini. Jadi keseluruhan data di total, dibagi dulu terus di total. Untuk melihat akurasi datanya, lalu dibagi 10 jumlah datanya, jumlah kelasnya, maka akan muncul hasilnya. Untuk perhitungan networknya yaitu sama seperti tadi, eh, data yang benar, jumlah data yang benar, kita masuk network, jumlah data yang benar yang menyamping ini diagonal bawah, dibagi jumlah data aktual keseluruhan data aktual ini, yaitu 100 ini ya teman-teman. Ini aktual 100, klasik 100, maka keseluruhan dibagi, maka habis itu dijumlah. Habis dijumlah yaitu dibagi keseluruhan data jumlahnya yaitu 10, maka akan muncul hasilnya. Untuk sekarang kita masuk perhitungan F1 score. Untuk perhitungan F1 score yaitu perbandingan rata-rata precision dan recall yang dibobotkan. Untuk rumusnya yaitu 2 kali recall kali precision dibagi recall ditambah precisionnya. Untuk pertama perhitungan decision tree-nya yaitu memasukkan data hasil precision hasilnya yaitu pertama recall-nya tadi. Recall-nya kita coba recall-nya yaitu recall-nya hasilnya 0,487 kita masukkan. Terus precision hasil tree-nya yaitu kita lihat 0,486 kita masukkan datanya. Ya sama ya datanya. Sama kita masukkan lagi maka akan muncul hasilnya ini. Untuk network-nya hasilnya tadi hasil recall yaitu 0,67 lalu dijumlah keseluruhan datanya, keseluruhannya ini, maka akan muncul hasilnya. Oke, untuk selanjutnya untuk conclusion matrix yaitu dibagi menjadi 4 istilah, yaitu representasinya hasil proses klasifikasi pada conclusion matrix yaitu pertama true positif, true negatif, yang ketiga false positif, yang keempat atau yang terakhir false negatif. Untuk akurasi model tree-nya yaitu berikut ini perhitungannya ya untuk menggunakan metode tree-nya. Pertama kita untuk prediksinya jumlah data untuk perhitungannya pada setiap kelasnya ini dibagi masing-masing nih. Untuk prediksi yaitu kelas Blue, pertama kita coba hitung kelas Blue dan kelas aktual. Jumlah data yang diprediksi yaitu keseluruhannya data yang benar yaitu 39. Ini 39 ya teman-teman yang saya jelaskan tadi untuk tree-nya. Masing-masing dijumlah ini 37, 43, untuk diskonya 46, hip-hopnya 43 dan seterusnya. Lalu keseluruhan data dijumlah. Untuk melihat akurasi data yaitu kita jumlahnya tadi atau bisa disebut true positif jumlahnya dibagi yaitu dengan jumlah keseluruhan datanya yaitu 1000 data. Maka akan muncul hasilnya ini 4,7%.
Untuk akurasi metode neural network sama seperti yang tadi, yang ini perhitungan tree-nya masing-masing dilihat dari prediksi kelasnya dengan sama aktualnya. Pertama kita coba yang blue. Ini yang blue yaitu coba lihat data yang benar yaitu 69. Lalu yang kelas 91, kontris 57, ini 57 dan seterusnya ya teman-teman. Lalu keseluruhan itu untuk melihat akurasi datanya dibagi jumlah datanya yaitu 1000 data, maka akan muncul hasilnya ini 6,7 6,1%. Oh ya, sama dikali 100% ini, sama yang tadi 100%. Lanjut untuk RUC analisa. Untuk RUC analisa yaitu semacam alat untuk performa untuk klasifikasi problem dalam penentuan threshold dari suatu model. Ini ya teman-teman untuk klasifikasi tiap 8 target, kita beda-beda target klasifikasinya, target blue, target klasikal, terus country, disco, dan lain-lain. Ada banyak nih. Terus dari penjelasan di atas ini, kurva dengan warna orange atau neural network ini merupakan hasil klasifikasi garis diagonal yang baik. Yang kedua, kurva dengan warna hijau atau tree merupakan hasil klasifikasi grafik yang hurufnya yang diagonalnya buruk. Nah, kita bandingkan yang neural network yaitu warna orange, yang tree yaitu yang warna hijau. Kita bandingkan lebih akurasinya lebih tinggi mana? Maka yang semisal yang lebih tinggi maka akan metode yang baik, maka menggunakan ROC ini metode yang paling baik dari 8 kelas ini keseluruhannya. Coba kita lihat ini orange, maka akan disimpulkan yaitu berdasarkan analisa ROC, maka disimpulkan bahwa warna orange atau network lebih baik daripada kurva dengan warna hijau jika arah garisnya melintas dari kiri ke bawah. Ini grafiknya kiri ke atas bawah, ini ke kanan atas ya. Terus dengan cara seperti itu maka kita dapat mudah membandingkan bagus atau tidaknya teknik yang digunakan untuk menyelesaikan kasus pengklasifikasian suatu percobaan ya. Oke. Untuk tree-nya, kita masuk tree viewer-nya. Untuk tree viewer-nya itu fungsinya untuk menampilkan hasil klasifikasi menggunakan tree. Dikarenakan hasilnya terlalu banyak nih, hanya beberapa saya cuma SS kan ini aja. Coba kita buka untuk lihat hasil klasifikasi menggunakan tree. Ini ya, untuk klasifikasi menggunakan tree. Pertama untuk cara bacanya yaitu kelas blue. Semisal kelas blue ini kan, kelas blue punya nilai 10%, diklasifikasikan menggunakan chroma. Semisal jika nilainya kurang dari 0,33 sekian, maka akan masuk kelas klasifikasi, kelas klasikal. Jika nilainya lebih dari 0,3 sekian, maka akan masuk hip hop kelasnya ini. Nah, selanjutnya akan diklasifikasikan lagi untuk menggunakan RMS ya ini. Semisal lebih dari 0,048 maka akan masuk kelas klasikal. Semisal lebih dari 0,48 maka akan masuk kelas jazz. Ya seperti itu ya untuk cara bacanya, keseluruhan datanya ini, data tree-nya. Oke, kita lanjut untuk kesimpulannya berdasarkan analisa hasil perhitungan menggunakan metode decision tree dan neural network dapat didapatkan AUC, accuracy, event score, precision, recall, confusion matrix,
ROC analisa, dan tree yang dijelaskan pada dataset dan skor, maka dengan itu akan dibandingkan untuk mengetahui metode terbaik. Ini kita bandingkan ya, menggunakan dua metode yang tadi, tree dan network. Hasilnya kita masukkan masing-masing hasil tadi dari setiap perhitungan. Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel di atas, terlihat bahwa metode neural network lebih tinggi, akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan metode decision tree. Dari perbandingan tersebut, maka akan disimpulkan metode neural network menjadi metode yang terbaik dalam pengklasifikasian dataset. Dataset musik genre menggunakan software ORES dan perhitungan manual. Nah, maka dengan itu perhitungan dari perbandingan data ini, perbandingan hasilnya dari perhitungannya tadi, akurasinya, maka akan disimpulkan metode yang terbaik yaitu neural network. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.